Nah, ini tadi yang Bu Nur, ini kita lihat S parameter, tapi kan belum sesuai ya. Ini baru minus 10-nya di sini sampai sini. Ini nggak sesuai. Karena kalau di jurnal acuannya ini masuk semua. Mungkin nanti ukurannya Anda rubah aja supaya bisa masuk semua ya. Kemudian ini far field-nya, ini kalau kita far field monitornya ini sudah kita setting, ini kan field monitornya ini sudah kita setting. Nah, ini far field-nya ini, nih ada frekuensi 1, kita bisa lihat secara 3 dimensi ya. Nah, ini bisa klik kanan, far field transparent, atau ini show structure. Nah, ini kalau strukturnya gini, ini far field-nya 3 dimensi ya. Nah, ya. Tapi kalau mau lihat dalam bentuk far field properties dalam bentuk 2 dimensi, bentuk polar, nah ini bisa Pi90 atau Theta 90, ini kita bisa pilih. Kalau yang Pi90 tuh maksudnya dia gambarkannya Pi-nya pada saat 90, ini 9 Pi-nya 90 berarti di sini ya. Dan juga dia variasi Theta, berarti variasi Theta, potongnya gini berarti ya. Pada saat Pi-nya 90. Berarti maksimumnya di sini mungkin ya. Ini apa nih? Nah, ini gambar pola radiasinya. Ini main loop magnitude-nya 1,54 dBi. Set loop levelnya min 0,9, ini jelek ya set loop levelnya. Ininya juga rendah gitu ya. Kalau dalam bentuk kartesian seperti ini, lalu polar gini. Ini di semua frekuensi bisa kita lihat. Ini frekuensi 5, frekuensi 8. Nah, ini ya. Ini secara satu-satu bentuk polar gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat frekuensi terhadap gain itu bisa di ini processing, kemudian ini result template, ini kan far field and antenna properties ya. Ini kita bisa pilih far field result, kemudian ini ya all setting ini ya, browse ini ya, oke, kemudian ini broadband gitu ya, set frekuensi, pokoknya 1 sampai 10. Nah, ini terserah mau ngambil yang ini atau mau gambar yang ini penggambarannya. Nah, ini bisa dipilih mau maksimumnya untuk main loop direction-nya atau beam squint atau set loop level gitu ya. Jadi ini far field setting-nya directivity ini ya, oke. Ini kalau directivity, maunya kita evaluate. Nah, berarti kalau kita evaluate berarti dia mengambil gambar di sini. Nah, kalau aksial rasio, bener lupa ya cara mendapatkannya gimana. Coba aja dulu nanti. Cari di YouTube ya cara mendapatkan aksial rasio. Jadi ini kita bisa tahu bahwa di frekuensi 8 itu gennya 6 gitu ya. Di frekuensi 9 gennya 5. Nah, ini Bunda mau Anda juga menampilkan grafik seperti ini. Jadi setiap apa namanya? Setiap gambar maksudnya satu grafik itu bisa banyak gambar mungkin gambar 3 di gambar bentuk polar, kemudian gambar grafik ini gain terhadap frekuensi, atau bisa juga tadi ya post processing, kemudian kita bisa tambahkan lagi ya far field result, set loop levelnya umpamanya ya all setting tadinya enggak ya. Bentar. Ini loh zoomnya bikin bener bingung cara mindahinnya begini. Nah, ini far field result. Nah, ini sama ya. Browse itu berarti dia mengambil data di far field-nya ini yang ada ini, ya. Kemudian ini harus broadband karena kita mau gambarkan di frekuensi yang lebar. Nah, ini umpamanya ini mau ngambil set loop level gitu ya. Set loop level, oke. Nah, nanti bisa evaluate all gitu ya.
Kita mau lagi gitu ya, far field result. Terus lagi broadbandnya. Nah ini yang benar bingung. Aksial rasio mana ya? Nggak bisa ya? Apa ini ya? Bener lupa caranya. Aksial rasio itu gimana? Coba cari di YouTube ya. Ini bener juga nggak ngerti caranya. Aksial rasio. Lupa bener. Ini coba aja. Evaluate all. Jadi intinya kenapa kita field monitor pilih salah frekuensi yang ingin kita tahu supaya nanti pada saat kita menggambarkan grafik ini itu tahu gitu ya. Ini frekuensi berapa, dia ngambil data di frekuensi 1, ngambil data di frekuensi 2, ngambil data di frekuensi 3, ngambil data di frekuensi 4 seperti itu. Nah, ini kita lihatnya di table ini ya, 1D nih. Ini tadi directivity, kalau ini set level. Ini set levelnya kok jelek seperti ini ya. Mungkin tadi pemilihannya salah, ini bisa di ini lagi ya, mungkin yang benar yang ini atau apa gitu ya. Bisa disimulasikan ulang gitu ya. Dia ini ulang. Ambil data ulang satu level. Kadang tetanya yang 90 atau tetanya yang 0 gitu. Oh, sama ya. Ini yang saya level kayaknya bener ini. Ini apa ini? Ya, yang aksial rasio ini belum ini. Tolong dicari di YouTube ya Mbak siapa? Mbak Iza ya tadi ya. Nah, cara mendapatkan aksial rasio itu seperti apa? Ada kok caranya di YouTube, cuma bener lupa. Jadi mungkin apa ini ya? Mana ya? Mana ya? Ini spherical. Nah ini loh, ini circular harusnya ya. Terus cuma untuk tampilkannya di sini ini yang benar lupa caranya. Ini juga ditulis 0 gini ya. Atau 90-90. Ada kok belum pernah lihat di YouTube cara menggambarkan atau mendapatkan axial ratio gitu ya. Nah, ini kayak gini ini yang ini. Ini kayaknya ini apa ini ya? Ini axial rasionya yang kurang dari 3 yang ini. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi yang lainnya belum masuk kurang dari 3, ini di frekuensi 9 yang kurang dari 3. Ini umpamanya bentuk 1, umpamanya benar simpan ya, file save as. Ini Mbak Iza ya tadi ya? Iza. Tuh. Kemudian kita
Kita umpamanya save lagi. File kedua gitu ya. Tapi kita rubah ukurannya, umpamanya, atau mungkin mau rubah bentuknya gitu ya. Atau mungkin mau digeser. Tadi harusnya bisa sebelum digabungkan bisa digeser-geser juga ininya sih. Apa namanya? Ininya. Atau S1, S2-nya ini kan bisa dirubah-rubah juga ya. Umpamanya ini bisa dirubah ya. Umpamanya ini tadi apa ya? W apa tadi? W0 kan. Nah, ini maunya diperlebar gitu ya. 15. Apa tingginya berapa? Tingginya tadi berapa? Tingginya apa tadi? L0 dah. Tingginya 17,5. Ini harus di home ini parametric update ya. Nah, ini kan dia lebih gede gitu ya ininya. Ininya umpamanya potongnya mau lebih ke atas tadi apa ya simbolnya tadi ya? Tadi artikelnya tadi. Nah, ini motongnya gini, ada yang gini, ada yang motong gini gitu ya. Jadi monggo mau dipotong mananya tinggal di ini kan aja. Atau mungkin kesulitan Mbak Iza bisa menggambarkan pakai tangan, Bu, saya mau coba motong gini, mau bentuk gini, gimana gitu ya. Ini B1 sama B2 bisa dirubah. Ini umpamanya kurang tinggi gitu ya, B1, B2, ini dibikin 6 umpamanya, ini dibikin 4. Biar bentar. B1-nya. Ini yang mana tadi? No, ini potongnya terlalu enggak, terus ini di run lagi gitu ya. Sekarang contohnya gini, ini kan umpamanya yang pertama tadi, maksudnya Bunur, seharusnya kalian juga bisa menggambarkan di ini, menggambarkan dua grafik dalam satu gambar. Itu caranya gimana? Bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan MATLAB. Siapa yang udah jago MATLAB? Umpamanya ini tadi ya, sudah ada grafik 1D ini ya. Kayaknya sudah pernah dijelasin. Jadi ini Anda copy aja umpamanya ya. Bisa di copy. Copy. Udah menu copy nggak? Nggak ada ya? Atau ini datanya ini aja Anda klik, kemudian Anda copy. Nah, copy ke Excel gitu ya. Excel. Kemudian aduh, kemudian Anda paste. Nah, pada saat di paste ini grafik return loss-nya itu enggak di bawah minus 10, sehingga ini harus berubah dulu. Ini bentuk real-nya, ini imajinernya. Jadi harus diabsolutkan dulu. Kalau absolut itu kan biasanya sama dengan gitu ya, akar dari real kuadrat tambah imajiner kuadrat. Jadi akar dari kan SQRT ini ya. SQRT ini dikuadratkan ditambah yang E29 dikuadratkan ya. Nah, intinya ini akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Terus yang di sini itu sama dengan 20 dikali log 10 dari yang di sini tadi yang sudah diabsolutkan. Jadi F29 ya tadi ya. Nah, ini Anda sebentar. Sama aja sih. Sini dua-duanya di drag aja ya.
Nah, ini yang bagian kanan, ini sudah data return loss. Jadi apa yang Anda copy dari CST itu biasanya kalau Anda paste di Excel itu belum dalam bentuk magnitude-nya atau dayanya karena masih bentuk real dan imajiner. Sehingga ini harus diabsolutkan. Kemudian ini di 20 log 10 dari ini. Jadi kalau Anda mau gambar di Excel, ini di copy yang ini aja ya. Copy value-nya aja. Nah, ini jadi bisa di plotting ya di Excel, karena kalau dari CST-nya langsung biasanya jelek gitu ya. Kalau Anda plotting kan biasanya kalau pakai Excel nah seperti ini ya, tinggal di ini kan. Ini karena titiknya tuh tebel-tebel gini ya. Kalau pakai MATLAB itu ini lagi. Jadi biasanya Bunur itu masukkannya di table 1 di sheet 1 ini ya. Ini harusnya di sheet 2 sih. Gimana caranya? Maunya di rename sheet 3 gitu ya. Jadi kalau ini di MATLAB ini di copy dulu. Dimasukin di sheet yang pertama ini umpamanya. Yang value ini adalah data frekuensi, ini umpamanya S11 model 1 gitu ya umpamanya ya. Kemudian pada saat kita simulasi tadi belum selesai lah. Ya kalau ukurannya lebih besar lebih lama gitu ya. Ntar lagi di MATLAB. Jadi kita bisa ini pertama kita buat seperti ini, kita download data. Monggo Anda mungkin bisa sendiri ya untuk jadi namanya new file, new script ya kalau di MATLAB. Nah ini file Excel-nya gitu kita ambil Excel-nya kita taruh di mana gitu ya. Kalau umpamanya file Excel tadi ini kita kasih nama, umpamanya masukinnya di download ya. Di download aja umpamanya ini ya. Ini umpamanya namanya IZA 1. Cuma di komputernya ini harusnya dibikin ini sendiri ya, folder sendiri lebih enak ya sebenarnya ya. Ntar bikin folder aja umpamanya. Kalian habis ini ada kuliah lagi jam berapa? Halo? Jam 10.20, Bu. Iya, ini udah masukin di dalam folder aja. Ini kan intinya ini ya. Tapi kok download gimana ya? Caranya ya. Bukan ini sih, tadi namanya ini. Nah ini tinggal di copy aja ini. Ini maksudnya kita ketikkan nama di Excel-nya itu ya
Tadi belum di copy dah. Nah, ini diketikkan aja nih. Nama filenya itu ada kemana? Pokoknya di sini namanya tadi kan filenya itu di dalam folder ini namanya IZAH1 gitu ya umpamanya ya. Berarti IZAH1 gitu ya. Kemudian data CST-nya, kalau data frekuensinya itu diambil dari, nah ini yang ambil yang sheet 1 ini, berarti dari C1, C4 ya, biasanya C4 sampai C1004 gitu dia. Dia datanya ada 1000. C4 sampai C, ya kan 1004 ini ya. Nah tadi, ini ya. Berarti ini diganti, ini namanya data frekuensinya itu dari C4 gitu ya, sampai C1004. Bener tuh mau ada rapat ya. Kemudian S11-nya, umumnya S11 model 1 gitu ya, model 1. Ini diambil dari tadi D ya berarti ya, D4 sampai D1004 gitu ya. Jadi dia membaca data ini gitu ya, nanti bisa di plot. Nah, plotnya itu perintahnya mana ya tadi ya? Contohnya. Tinggal di plotting aja. Kalau ini dia untuk maunya plot. Ini mau plot yang ini. Satu aja. Jadi bisa plot banyak grafik dalam satu ini. Ini mau contohnya plot 2 grafik ya. Coba kita lihat sudah selesai belum? Nah, sudah selesai nih ya yang model 2 ya. Return loss-nya. Nah, seperti ini sudah agak masuk semua. Kita rubah ukurannya tadi kan ya. Dia sampai sini-sini gitu ya, cuma sudah Kak. Ini ya, dari sini sampai sini. Ini kita ambil datanya juga sama dengan tadi ya. Yang diambil yang mana tadi? Yang ini ya. Nah ini ya. Copy. Ini nggak ada copy ya. Berarti yang ini aja yang di atas ini. Nah yang ini. Ini copy. Kita ke Excel lagi. Tapi ngolahnya di sheet yang lain aja gitu ya. Nah ini bisa langsung ya. Ini kan dia. Ini kan sama ya. Ini ngambil akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Ini magnitudonya gitu ya. Kuadrat. Loh. Nah, kemudian kita ngambil data yang ini toh. Ini kan yang magnitudonya tadi, yang dB-nya itu kan ya. Kita copy ke sheet 1. Nah, ini. Jadi nanti satu grafik bisa menggambar sini ya. Kontrolnya value ya, biar rumusnya enggak ini ya. Jadi ini S11 yang model 2 umpamanya ya. Ini kita save dulu. Tadi ininya belum di save juga ya.
Ini umpamanya di save. Save-nya harus satu folder sama yang tadi. Satu folder yang ada MATLAB-nya. Tadi di sini tadi ya. Apa ini? Plot. Nah, ini dia ini ngambilnya S11 model 2 umpamanya ya. Tadi kan yang ini D, berarti ini E gitu ya. Dia datanya di E kan. Kalau mau 3 grafik bisa. Ini 211 tuh di ini. Ini berarti ini plotnya yang ini kan, S11 ini kan. Loh. Ini. Ganti. Ini yang M2. Coba di-run bisa nggak? Yo. C4 sampai C1004. Bener tuh ya? IZA 1. Soalnya tadi chipnya bener ubah sih. Oh ini IZA 1 kan, kok IZA 4. Nggak bisa. MATLAB itu enaknya errornya di mana itu bisa tahu. Data CST flag. Oh ini nggak usah pakai P ini. Nah ini ya, jadi bisa. Cuma ini berarti ini plottingnya ini harusnya dari 1 sampai 10 ya. Ini 1 sampai 10 gitu ya. Terus ini namanya umpamanya model 1. Yang satu model 2. Nanti kalau ada 3 model, berarti ini nanti tambahin satu lagi di bawahnya, S11 yang model 3, kemudian ininya, ini kan data frekuensi, ini adalah hasil magnitudenya, ini juga data frekuensi, magnitudo model 2, mungkin nanti ditambah lagi di sini koma, data frekuensi, magnitudo 3 gitu ya. Nah ini enaknya kalau pakai MATLAB, nah ini ya, ini kalau misalkan atas itu mau untuk apa, bawah itu grafik apa, atau enggak perbandingannya seperti apa, atau mau satu grafik. Ini 211 itu berarti 2 baris, 1 kolom gitu ya. Ini pertama, ini kedua. Kalau ini umpamanya dikasih 2 gini, berarti dia nanti letaknya di bawah gitu ya. Tapi kalau nggak mau pakai kolom-kolom gitu, nggak pakai subplot, berarti nanti ya dihilangkan aja ini subplotnya. Nanti datanya besar. Nah ini dia di bawah ya. Kalau nggak mau pakai ini ya, ini umpamanya gini, ini 2, 3, ini di mana letaknya? Ini beda, ini maksudnya 2 row, 2 kolom, yang ketiga gitu. Ini cuma subplot untuk gambarnya ya. Nah ini kan 1, ini 2 row, 2 kolom, jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini cuma ini aja penempatan gambarnya. Kalau di MATLAB ya ini dihapus tidak apa-apa. Kalau mau besar, enaknya kalau di MATLAB ini resolusinya bisa kita atur gitu ya. Nah, jadi biasanya Bu Nur ini edit gitu ya, figur. Ini sembarang kalau mau diedit bisa. Atau ini figur, kemudian ekspor nanti ya, ini ekspor setup. Nah ini
bisa di render. Ini resolusinya bisa dibuat tinggi gitu ya. Fontnya juga, fontnya bisa di besarin. Nah, ini bisa di terus dulu. Nanti tinggal diekspor mau gambar JPG atau apa gitu, seperti itu. Nah, ini bisa diedit umpamanya ya. Mana edit? Edit. Edit. Mana ya editnya? Bener kok lupa. Apa figure properties ini? Oh, enggak. Ini umpamanya mau ditebelin grafiknya, garisnya, ini kan bisa ditebelin juga. Nah, ya, ini nanti bisa diedit. Jadi kalau menulis ke jurnal internasional yang bereputasi, biasanya resolusinya itu harus jelas seperti itu. Ini kan tadi ya bisa diekspor, ekspornya renderingnya ini bisa resolusinya juga. Jadi gambarnya tuh nanti nggak pecah gitu. Kalau kita crop kemudian kita paste itu biasanya nanti pecah gitu ya. Kita tinggal ekspor, mau pilih ini figur, ini biar nggak hilang di apanya, di kita bisa edit lagi kalau dalam bentuk figur di MATLAB-nya, tapi bisa juga disimpan dalam bentuk JPEG atau PNG gitu ya, yang nanti kita inputkan ke file Word seperti itu. Ini kalau dalam bentuk gambar. Kemudian kalau bentuk ini tadi gimana? Ini yang bentuk 2 ya. Kita lihat yang tadi ini udah. Yang mana nih? Yang terbaru yang mana nih? Oh, ternyata ini bagusan yang pertama ya, yang kedua ini. Ya, satu platformnya. Kalau dari gennya perubahan gini. Jadi dua grafik ini juga bisa kita jadikan satu gitu ya. Kita copy aja gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa nanti kita ceritakan yang ini gen yang bentuk yang pertama atau yang kedua tadi ya. Bagusan yang pertama ini ya, lebih tinggi dibandingkan sama yang kedua. Walaupun dari return loss-nya bagusan yang kedua gitu ya. Emang ada trade off biasanya. Nah, ini bisa di copy lagi. Kita di sheet yang lain gitu yang umpamanya ini tentang yang pertama, tentang yang sheet ketiga tentang return loss, kalau sheet yang ini tentang, nah ini ada frekuensi sama directivity, ini Anda pindah ke sini umpamanya, tinggal nanti digambarkan lagi di MATLAB gitu. Kalau mau resolusinya bagus. Ini umpamanya directivity model 1 gitu ya. Ini directivity model 2. Nanti cara ngeplotnya sama dengan yang tadi. Cuma mungkin ininya yang diubah aja. Y limitnya kalau ini min 50 sampai 0, mungkin kalau tadi 0 sampai 10 gitu ya. Karena directivity kan ke atas bukan ke bawah gitu. Sama aja. Ya udah sekalian ya, benar utamanya ya. Tinggal diketik aja ini formnya diganti biru. Cuma dilihat ininya. Ini umpamanya dari berapa nih? Q3. Q3 sampai Q12. Berarti diganti ini Q3 sampai Q12. Ini P3 ya, yang M2 ya.
sampai P12. Ini umpamanya mau digambar di grafik tersendiri. Ini figur 2. Ini namanya directivity ya. Ini M1 ya. Coba enggak dicoba dulu. Directivity DBI ya. Ininya dari 0 sampai 1. Bisa nggak? Oh, tadi belum di save ya ininya Excel nih. Oh, ini frekuensinya juga. Ini frekuensinya kan beda ya. Ini frekuensi directivity. Itu tadi, ini key berarti apa tadi? N ya. Karena yang ini frekuensinya banyak, kalau ini frekuensinya cuma 10. Mana tadi saya? Ini. N. Oh, N3 tadi ya. N3 sampai N12. Ini gambar 2. Ya, saya salah lagi. Oh, ini belum diganti. Ini kan sini kan di atas sudah diganti, tapi sini belum diganti. Ya, monggo ada yang mau bertanya, Pak Bunur? Atau apa? Kesulitan? Nah, salah. Apanya yang salah? Harusnya benar ya. Dir M2X, dir M1X. Ini kan data CST frekuensi dir X. Ini kan N3 sampai N12. Ini kan Q3 sampai Q12. Harusnya benar ini. Kok nggak bisa ya? Ya udah nanti dicoba aja, tapi caranya intinya seperti itu ya. Kalau mau menggunakan MATLAB seperti itu. Nggak tahu nih benar kok. Apanya yang salah? Ya harusnya benar sih. Nah, kok nggak sama ya? Padahal sudah sama-sama N12, 3 sampai 12. Ini juga 3 sampai 12. Dia mungkin ada yang mau ditanyakan, ke Benar, monggo. Nah, kenapa nggak bisa? Error. Factor must be the same. Ini kan sama ya.
CST, flag dir ini kan nah ini kan 1 sampai 10 kali 1, kemudian yang ininya ini nggak masuk dia ya, ini masuk, yang ini yang nggak masuk, nggak masuk. Masuk Q3 sampai Q12 benar. Apa ini salah? Ini kan benar ya? Kok kisi O dia ya? NOP, makanya nggak bisa. Ini O, bukan Q. Makanya nggak ada datanya. Ayo, ada yang mau bertanya? Nah, ini ya. Ini bisa juga Anda ini insert to edit figure properties. Nanti bisa dikasih ini juga, umpamanya ini Anda mau kasih marker gitu ya. Jadi ini kok zoom-nya ini udah nutupin aja. Markernya bentuk apa gitu ya. Ukurannya berapa, bisa di ini kan. Nah, atau yang ini markernya dipertebal, enggak biar garisnya bisa dipertebal biar apa namanya jadi edit. Ya mungkin itu yang bisa Bu Nur sampaikan. Ada yang mau komplain atau nanya atau apa, monggo. Jadi belum di stop ya.